Ya, selamat bertemu kembali di animasi matematika. Ini sengaja kita buat khusus supaya matematika ini menjadi mudah ya. Kita kemas dalam bentuk animasi. Mudah-mudahan bisa dapat dimengerti dengan mudah dengan animasi yang sengaja kita kemas. Oke. Kali ini akan kita bahas beberapa bagian dari lingkaran, dan di akhir slide nanti akan kita bahas beberapa tugas-tugas yang menyangkut tugas-tugas sebagai belajar di rumah dari TPRI tentunya ya. Unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian lingkaran nanti di sini yang akan kita bahas, tidak semua, hanya sebagian saja ya, mengingat waktu memang tidak cukup, hanya 30 menit barangkali ya. Coba kita perhatikan ini lingkaran. Ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ini, kita lihat ini adalah setengah dari luas lingkaran yang ada, di separuhnya ya, separuhnya. Sedangkan yang ini adalah 1/4 dari luasan lingkaran yang ada. Kemudian yang ini adalah 1/8. 1/8. Bagaimana mengetahuinya 1/8? Nah, tentu saja diperhatikan itu sudut pusatnya ya. Jadi karena sudut pusatnya 45 derajat, sedangkan semua sudutnya adalah 360. Jadi 45 kita bandingkan dengan 360 sehingga menjadi 1/8. Jadi 1/8-nya. Kemudian bagian-bagian yang lain yang disebut juring, ini disebut sebagai juring yang kecil. Ini juga disebut sebagai juring yang kecil juga. Kemudian yang ini disebut sebagai juring yang besar dalam gambar ini ya. Kemudian adalah bagian-bagian yang lain. Ini yang melalui titik pusat lingkaran yang disebut sebagai diameter. Kemudian separuhnya kita sebut sebagai jari-jari. Oke ya. Jadi jari-jari adalah setengahnya dari diameter ya. Ini yang akan kita bahas beberapa bagian dari lingkaran, walaupun nanti masih ada bagian-bagian lain yang kita bahas tambahan. Misalnya ini ada bagaimana cara menghitung luasan yang dipakai dengan bantuan dari perbandingan keliling dan diameter ya. Apakah itu pi? Nah, kalau kita lihat ini lingkaran, ini kalau seandainya ini kelilingnya 44 cm terbuat dari tali atau benang, ambilkan benang panjangnya 44 cm, lalu bentuk menjadi bulat seperti lingkaran ini, yang disebut nanti jadi kelilingnya adalah 44 yang terbuat dari tali tersebut. Kemudian silakan diukurkan saja. Kalau kelilingnya 44, maka diameternya silakan diukur pasti 14 cm. Kalau diameternya 14, berarti jari-jarinya adalah 7 ya. Oke. Nah, lalu apa itu pi? Nah, kalau kita bandingkan antara keliling dengan diameter, kalau kelilingnya 44 sehingga 44 dibandingkan diameternya 14. Nah, ini kalau kita sederhanakan bilangannya menjadi 22/7. Inilah nanti untuk selanjutnya yang disebut sebagai nilai V ya, dalam bentuk pecahan. Kalau 22 kita bagikan dengan 7, desimalnya sekitar 3,14
kalau dibulatkan ya, 3,14. Inilah nanti nilai pi dalam bentuk desimal. Sedangkan nilai pi dalam bentuk pecahan nanti kita pakai 22/7. Jadi tergantung jari-jari. Kalau jari-jarinya 7 atau kelipatan 7, maka nilai pi yang dipakai sebaiknya adalah 22/7 untuk mempermudah perhitungan sebenarnya ya. Kalau nilainya sama saja, walaupun diperlukan pembulatan. Kita lihat luas lingkaran berikut. Misalnya lingkarannya ini, yang jari-jarinya 7. Kalau jari-jarinya 7 tadi, maka diameternya adalah 14. Kalau diameternya 14, maka kelilingnya adalah 44. Kita lihat luas seluruh daerahnya. Nah, kalau kita kalikan V yang kita dapatkan tadi, V kita kalikan dengan perkalian jari-jari, kurang lebih seperti ini. Kalikan pi-nya dengan perkalian jari-jari atau 22/7, kita pakai pi-nya ya, kali 7 kali 7. 7 kali 7 49, dibagi 7 menjadi 7, sehingga tersisa 7 kali 22 menjadi 154. Inilah yang disebut nanti menjadi luasan dari lingkaran itu. Jadi seandainya lingkaran ini terbuat dari kertas, lalu kertas-kertas itu kita gunting, kita bentuk-bentuk sekecil mungkin sehingga membentuk segi 4, maka luas segi 4 itu nanti yang akan kita ambil, kita hitung, pasti luasnya 154 cm. Jadi luas lingkaran, cara mencarinya adalah kalikan V yang tadi dengan perkalian jari-jari. Kemudian kalikan pi dengan penjumlahan jari-jari. Kalikan pi dengan penjumlahan jari-jari ya. Maka akan kita dapatin keliling tadi. Di slide sebelumnya kalau diameternya 14, maka kelilingnya 44. Nah, kalikan nilai pi dengan diameter. Dalam hal ini diameternya 14 ya. 22/7 kali 14. 14 dibagi 7 adalah 2. Jadi 2 kita kalikan dengan 62, maka kelilingnya adalah 44. Ya. Sebelumnya juga tadi kalau diameternya 14, maka kelilingnya pasti 44 yang terbuat dari tali tadi ya. Setelah tali tersebut kita buat menjadi bulat, lalu garis tengahnya kita ukur, pasti 14. Oke. Jadi untuk keliling, maka caranya dengan mengalihkan pi tadi dengan diameter atau mengalihkan pi dengan penjumlahan jari-jari. Kalau mengalihkan pi dengan perkalian jari-jari, maka akan didapatkan sebagai luas ya. Jadi dalam hal ini kita dapatkan luas adalah pi r kuadrat, dan yang di bawah untuk mencari keliling adalah pi kalikan dengan diameter. Bagi yang senang rumus ya, kali ini kita buat dengan analisa ya. Yang berikut ini ya beberapa solusi-solusi yang merupakan tugas di rumah dari TTRI ya, bagi siswa anak SMP ini. Soal yang pertama ini tugaskan untuk membuat minimal 3 unsur lingkaran. Sebenarnya unsur-unsurnya di sini bukan 3 saja, tetapi banyak sekali. Keliling, diameter, jari-jari, curing, luas lingkaran, sudut pusat lingkaran, tembere, sudut keliling, segi 4 tali busur, busur lingkaran, tali busurnya juga, pusat lingkaran, dan masih banyak yang lain. Silakan dipilih, ini 3. Banyak dan masih banyak. Dan soal yang kedua itu bagaimana cara menentukan nilai P.
Di slide sebelumnya juga sudah kita buat bagaimana cara menentukan nilai pi, yaitu dengan cara membandingkan kelilingnya dengan diameter. Oke ya. Soal yang ketiga, ini ada Bang Sani dan Bang Indra mendorong gerobak. Sedangkan jari-jari bannya gerobak Bang Sani 14 cm dan jari-jari gerobak Bang Indra 21 cm. Berarti ini lebih kecil bannya roda Bang Sani ya. Sedangkan jarak yang mereka akan tempuh 1,76 km atau dalam satuan cm itu 176.000 cm. Kalau kita buat cm ya, nanti akan kita hitung dalam satuan cm karena ini jari-jari rodanya satuan cm yang sama ya. Kemudian bagaimana cara menghitung perbandingan putaran roda, berapa kali muter roda Bang Sani, berapa kali muter roda gerobak Bang Indra. Tentu saja perbandingannya itu kita ketahui dengan cara mencari dulu berapa kali muter rodanya Bang Sani dan berapa kali muter rodanya gerobak Bang Indra ya. Dalam hal ini kita lihat karena Bang Sani rodanya lebih kecil, tentu saja Bang Sani lebih banyak muter rodanya karena kecil ya. Bang Indra lebih besar, jadi rodanya lebih sedikit. Oke. Langkah yang pertama, kita hitung dulu keliling bannya roda Bang Sani. Kelilingnya adalah pi kali diameter ya. Di slide sebelumnya cara mencari keliling pi kalikan dengan diameter. Pi nya kita buat 22/7 kalikan dengan 28. 28 adalah diameter dari roda Bang Sani kalau jari-jarinya 14 ya. Ya. Berikut 22 dikalikan dengan 4 karena 28 dibagi 7 menjadi 4 sehingga 22 kali 4 menjadi 88. Jadi keliling ban roda Bang Sani adalah 88. Lalu berapa kali muter ban roda Bang Sani? Nanti kita hitung ya. Kita lihat dulu berapa keliling roda ban Indra. Oke. Keliling kita buat berikut pi kali D sama diameter roda Bang Indra itu 21 sehingga jari-jarinya 21, diameternya 42 dibagi 7 adalah 6 sehingga 22 dikalikan dengan 6 hasilnya 132. Oke. Nah, itu keliling dari bannya, berapa kali muter dan berapa perbandingan putaran ban mereka. Kita lihat perbandingan putaran roda Bang Sani dan Bang Indra. Kita hitung berikut ini. Bang Sani jumlah putaran rodanya adalah perbandingan dari 176.000 dibagi 88. Cara mencari jumlah putarannya, maka jaraknya kita bandingkan dengan keliling dari rodanya. Bang Sani, Bang Indra juga ya. Nah, supaya lebih mudah kita hitung, ini kita ubah bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita bentuk dalam bentuk pembagian ya. Nah, pembagian itu kalau kita ubah dengan bentuk perkalian, jadi mudah dikalikan. 176 dengan 176 ini habis dalam pembagian sehingga tersisa 132 dibagi 88. Kalau disederhanakan lagi, maka perbandingannya adalah 3/2. Jadi jumlah putaran Bang Sani dengan Bang Indra perbandingannya adalah 3/2. Jadi Bang Sani lebih banyak muter 3 kali, sedangkan Bang Indra masih muter 2 kali. Itu karena roda Bang Indra itu lebih besar
jadi putarannya lebih sedikit. Oke, itu nomor 3. Yang berikut, apakah itu? Ya, jangan lupa subscribe untuk kelanjutan dari animasi ini ya. Silakan. Dan bagi yang sudah like, nah, soal yang terakhir, ini ada tanaman dari pengembang dari suatu perumahan mungkin ya. Jadi lapangan yang tersisa bentuknya kurang lebih seperti ini. Yang warna hijau itu akan ditanami rumput. Kata pengembang ini biayanya 1 meter per meternya itu biaya 100.000. Sehingga katanya itu biaya keseluruhan untuk menanam taman yang berbentuk seperti ini diperlukan uang 1 juta. Pertanyaannya, benar enggak? Nah, setujukah Anda bahwa itu benar? Nah, kita lihat. Kita hitung dulu. Kita hitung dengan cara menghitung luas ya, sebagian dari luas lingkaran. Ya. Solusi yang mungkin yang bisa kita buat untuk menghitung luas taman dulu, nanti baru kita kalikan dengan biaya per meternya ya. Setengah kali luas lingkaran dengan jari-jari 10 dikurangi dengan luas lingkaran dengan jari-jari 5. Nah, dari manakah ini perhitungannya? Nah, lihat. Ini kalau kita lingkarannya yang warna hijau, kalau taman itu kita lanjutkan, perhatikan yang warna kuning. Kalau kita lanjutkan itu bulatannya mirip seperti 1 lingkaran. Jadi yang kita hitung ini adalah setengah lingkaran. Sehingga di sini kita buat luas taman adalah setengah kali. Iya, karena lingkarannya yang kita hitung adalah setengah. Tentu saja jari-jarinya adalah 10. Oke ya. Jari-jarinya 10 karena diameternya 20 ya, sebelah kiri 20, sebelah kanan 20. Jadi jari-jarinya 10. Oke. Kita kali 2 karena emang bangun ini ada 2 sebelah kiri dan kanan. Jadi kita hitung langsung kali 2 aja. Kemudian dikurangi dengan setengah. Perhatikan bangun yang ini, yang warna merah, garis merah itu juga sama. Kalau kita teruskan itu bulatannya membentuk lingkaran. Cuman yang kita hitung adalah setengah. Makanya ini dikurangi setengah kali ya. Nah, kemudian kenapa dikurangin? Nah, taman yang berbentuk hijau yang tadi setengah lingkaran yang kuning ya, itu ditutupin oleh lingkaran yang berwarna abu-abu yang dikelilingi warna merah. Karena ditutupin maka taman itu dikurangin, jadinya dikurangin ya, sehingga ini dalam hitungan kurangi setengah kali. Perhatikan ini warna biru, kurangi setengah kali luas lingkaran yang kecil dan jari-jarinya 5, yang besar jari-jarinya 10 dan yang kecil jari-jarinya 5. Kita kali 2 karena memang ada 2 bentuk ya, jadi kalau langsung kali 2. Kita hitung lanjut. Luas lingkaran dengan jari-jari R besar, kita buat R besar dan R kecil membandingkan lingkaran kecil dan lingkaran besar ya. Pi kali R kali R kali 2. Kemudian setengah dengan 2 itu kita satukan aja di luar kurung supaya gampang dihitung ya. Jadi yang warna merah kita satukan semua karena sama kiri maupun kanan, kita satukan di luar sehingga menjadi setengah kali 2 ya. Nah, kemudian setengah kali 2 itu tentunya habis dalam pembagian. Jadi tersisa 3,14 kali 10 kali 10 atau 3,14 kali 100 atau 314. Sedangkan yang sebelah kanan 3,14 kali 5 kali 5 atau 3,14 kali 25 menjadi 78,5. Kalau dikurangkan ini hasilnya 235,5 meter persegi.
Jadi luas taman yang warna hijau ini adalah 235,5 meter persegi. Nah, berapa tadi biaya per meter? Biaya per meter 100.000. Nah, jadi yang 100.000 tinggal kita kalikan saja dengan 235. Ya, kurang lebih biaya keseluruhannya kalau yang 100.000 kalikan dengan 235,5 meter ya, kurang lebih sekitar 23.550.000. Padahal kata pengembang tadi itu biaya cukup 1 juta. Berarti tidak benar ya, dan kita tidak setuju dengan pengembang yang katanya itu biaya 1 juta. Tidak akan cukup karena total seluruhnya adalah sekitar 23 juta lebih. Ya. Sehingga tidak benar bahwa total biayanya hanya 1 juta. Oke. Mudah-mudahan ini sebagai solusi tugas yang ada di TPRI tentunya buat anak-anak SMP ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Nantikan animasi berikutnya untuk matematika tentunya ya. Ya.